Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari seminar bisnis dengan judul pengaruh menu out of stock pada online platform terhadap omset online. Studi case kebab Turki Babarafi. Untuk latar belakang, secara biologis manusia itu pada dasarnya membutuhkan makan dan minum untuk keberlangsungan hidup mereka, dan dengan makan manusia mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut National Geographic, makan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting dalam hidup manusia. Manusia memperoleh makan yang di dalamnya terdapat kandungan zat gizi yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan, serta pemeliharaan jaringan tubuh. Kebab Turki Babarafi merupakan sebuah perusahaan multinasional yang sebagai pelopor kebab pertama di Indonesia, di mana kebab itu sendiri merupakan sebuah makanan dari Timur Tengah. Kebab Turki Babarafi di mana mencoba mengenalkan makanan kebab kepada masyarakat. Melihat masyarakat merespon positif akan produk dari kebab Turki Babarafi, maka terdapat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia untuk mencoba makanan kebab yang sebelumnya belum pernah mereka makan. Dengan euforia atau antusiasme masyarakat yang tinggi akan kebab Turki Babarafi menyebabkan sebuah masalah, yakni sering terjadinya menu out of stock. Untuk rumusan masalah, yaitu peneliti mengambil apakah menu out of stock berpengaruh terhadap omset online. Mengapa peneliti mengambil rumusan masalah tersebut? Karena melihat fenomena di masyarakat akan antusiasme yang tinggi untuk membeli terhadap produk kebab Turki Babarafi secara online di layanan e-commerce, baik itu Gojek atau GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Untuk tujuannya yaitu mengetahui serta menganalisis pengaruh menu out of stock terhadap omset online. Untuk literatur review, menurut Jay Heiser dan Barry Render tahun 2009, manajemen operasional merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Serta menurut Edi Herjanto, manajemen operasi dan produk adalah sebagai proses yang mana berkesinambungan serta efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk
mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam buku Manajemen Operasional karya Effendi Suryono, Joko Pratikno, dan Edi Sugiono tahun 2019, kegiatan manajemen operasional adalah suatu kegiatan untuk menciptakan sebuah produk dengan cara melakukan transformasi input menjadi output. Manajemen operasional sendiri secara keseluruhan didefinisikan sebagai proses mengatur dan mengkoordinasi penggunaan berbagai macam sumber daya secara efektif serta efisien dalam menciptakan sebuah produk. Selanjutnya ada hipotesis. Menurut Frankel Wallen tahun 1990, hipotesis merupakan dugaan jawaban tersebut di mana kebenaran atas hipotesis itu bersifat sementara. Yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Menu Out of Stock terhadap Omset Online, studi case Turki Babaravi, maka didapat hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya terdapat pengaruh dalam menu out of stock pada omset online, dan H alternatifnya tidak terdapat pengaruh dalam menu out of stock pada omset online. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian, peneliti di sini mengambil metode penelitian secara kuantitatif dan melakukan pendekatan secara asosiatif kausal. Data peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Untuk sumber data primer ini didapat dari internal perusahaan, berupa data omset secara online secara keseluruhan selama 6 bulan terakhir. Dan untuk sumber data sekunder, peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara. Untuk populasinya sendiri yaitu outlet kebab di Pulau Jawa, dan sampel yang digunakan yakni purposive sampling dengan mengambil 30 sampling outlet di Pulau Jawa. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri itu ada dua. Yang pertama kuesioner dan wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana peneliti akan menganalisis data yang sebelumnya didapat, baik itu dari primer maupun sekunder. Maka selanjutnya yaitu
analisis data dengan menguji kualitas data, menguji reliabilitas, serta menguji validitas. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka yang peneliti ambil dari sumber-sumber terkait. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.